Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Chandra Ari Dewi dengan NIM 21120511021 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Bali dari Rombel 6 Agama Hindu nomor urut 27. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ulangan akhir semester Agama Hindu. Nomor 1, hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten. Umat Hindu, khususnya perempuan Hindu di Bali, dalam mempraktekkan pembuatan banten sebenarnya sudah menerapkan ajaran yoga. Dalam proses pembuatan banten sebenarnya membutuhkan konsentrasi. Jadi, pelaksanaan yoga dan proses pembuatan banten ada hubungannya. Yang nomor 2, kelebihan banten dalam tradisi Hindu. Jika menurut saya pribadi, kelebihan banten dalam tradisi Hindu yaitu ketika ada upacara agama, banten adalah hal yang paling penting, dan tanpa banten, upacara yang ada di umat Hindu tidak akan terlaksana. Yang nomor 3, konsep-konsep dalam agama Hindu yang dilanggar. Ketika ada seseorang yang korupsi. Konsep-konsep yang dilanggar adalah yang pertama, konsep Trikaya Parisuddha, yang mana dalam konsep ini terdapat mana cike, yaitu berpikir yang benar, wacike, yaitu berbicara yang benar, dan kaike, yaitu berbuat yang benar. Konsep yang kedua yaitu konsep Pancayana Brata, yaitu tentang satya yang artinya kejujuran, dan asetya yang artinya tidak mencuri atau menggelapkan harta orang lain. Yang nomor 4, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan ketika kita datang ke salah satu panti asuhan. Jadi nilai yang didapat yaitu pertama, nilai sopan santun. Yang kedua, nilai keindahan, nilai toleransi, nilai kejujuran, nilai kebersihan hati, dan nilai kepercayaan. Contohnya, jika di panti asuhan pasti ada aturan atau waktu setiap apapun yang dilakukan. Nilai keindahan bisa disebut kebersamaan. Toleransi, jika menurut saya, itu di panti asuhan biasanya ada agama lain. Seperti contoh, panti asuhan di daerah saya ada yang beragama Muslim, dan ada juga yang beragama Kristen, dan beberapa ada agama Hindu. Yang nomor 5, hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia. Jadi, menurut saya tidak ada hubungannya. Karena pasrah yaitu dalam artian orang tersebut tidak memiliki sifat iri ataupun sifat ingin memiliki bukan haknya sendiri. Seperti contoh, korupsi. Hal ini sangatlah dilarang menurut saya. Pasrah itu tetap berserah ke Tuhan, apapun pekerjaan yang didapat, seberapa rezeki yang didapat, tetap syukuri. Yang nomor 6, kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama dengan dusta. Jadi, kita sebagai manusia harus bisa mengontrol agar perkataan kita tidak menyakiti siapapun. Harus tetap sopan dan santun. Pikiran, perkataan, dan perbuatan harus bagus dan bersih. Jika tidak bisa mengontrol, maka konsentrasi akan terganggu dan akan menyakiti orang-orang di sekitar. Yang nomor 7, makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud. Jika menurut saya pribadi, maksudnya adalah kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya karena waktu adalah uang. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali dan diambil oleh Tuhan. Maka mulailah kita menyayangi diri kita sendiri dan tetap berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tetaplah hormat kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan seperti saling menghormati terhadap sesama manusia, memelihara lingkungan dengan baik, mengasihani hewan, memberikan makan, dan memelihara dengan baik.
karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Yang nomor 8, upacara ngaben perlu dilakukan. Menurut saya, upacara ngaben itu sangatlah perlu karena ya seperti yang disebutkan, tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya. Upacara ngaben memang memerlukan biaya yang begitu besar dalam proses persiapannya. Hal ini dikarenakan banten atau upekara yang digunakan dalam mempersiapkan upacara ini sangatlah banyak serta terdiri atas upacara yang begitu kompleks. Selain itu, harga untuk membeli bantennya juga dibilang cukup mahal. Sehingga, sudah tidak heran lagi banyak orang yang mengatakan bahwa upacara ngaben tergolong upacara yang sangat boros dalam mengeluarkan biaya. Namun, bukan berarti karena membutuhkan biaya yang begitu besar, maka upacara ngaben tidak diperlukan. Yang nomor 9, pendapatmu menghadapi realitas lebih memilih mengeluarkan uang untuk upacara ngenteg linggih daripada punya untuk beasiswa miskin. Jadi jika menurut saya pribadi, hal seperti itu memang sudah banyak ditemukan dan menurut saya itu adalah hal yang sudah biasa. Mengapa demikian? Karena orang Hindu memang selalu ada upacara agama yang besar seperti ngenteg linggih. Jika upacara itu di rumah kita sendiri, mungkin akan lebih mementingkan itu daripada beasiswa untuk orang miskin. Tetapi, jika kita mendapat rezeki lebih, pasti kita akan mempunyai. Yang nomor 10, contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya yang dimaksud yaitu di mana kita selalu berbuat baik, maka di sanalah kita merasa nyaman. Dan di mana kita bisa mengatur semuanya, maka di sana kita bisa tentram, aman, dan bahagia selalu. Jadi sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.